fa. Tasawuf hurufnya 4, ta, shod, waw, fa. Itu masing-masing punya makna. Fatta minat taubah. Tasawuf, taknya artinya taubat. Taubat wahya ala wajhain. Taubat itu ada dua, taubatul zahir wa taubatul batin. Ono taubat zahir, ono taubat batin. Jadi taubat ada dua, taubat zahir, taubat batin. Fataubatul zahir ayarji'a bi jami' a'dha'ihi lidh-dhahirati minal dhunubi wa zamaim ila ta'ati wa minal mukhalafati ilal muwafaqati qawlan wa fi'lan. Taubat zahir adalah ketika seseorang meninggalkan dosa, meninggalkan keburukan menuju hal yang baik, itu namanya taubat zahir. Jadi sing asale males jadi semangat, yang tidak sholat jadi sholat, sehingga puasa jadi puasa. Itu jenenge taubat. Tapi taubat zahir itu nembe zahirin tok, baru luarnya yang taubat. Lene taubat batin wa taubatul batin ayarji'a bi jami'i atwaril batin anil mukhalafatil batinah ilal muwafaqati bi tasfiyatil qalbi. Lene taubat batin berarti dia menghilangkan semua yang menjadikan dia melalaikan Allah menuju perbuatan yang mengingatkan kepada Allah. Itu jenis taubat batin. Lah, ojo salah, ada taubat, ada istighfar. Itu beda. Jadi taubat sama istighfar itu beda. Nek taubat berarti perbuatan. Dia meninggalkan perbuatan buruk kemudian merubahnya dengan perbuatan yang baik, itu jadi taubat. Nek istighfar itu menyensor, apa ya? Menyensor itu mengapa sih? Sama. Hanya menutup, tapi belum dihapus. Nek taubat penghapusan dosa. Tapi nek istighfar penutupan. Lebaran nek ditutup kan masih ada, walaupun ditutup nggak nampak, tapi barangnya masih ada. Itu beda nih taubat dengan istighfar. Jadi ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu nyensor dosa, tapi dosanya masih ada. Jadi ono dosa. Jadi Muhammad astagfirullah, saya pernah meninggalkan sholat. Jadi dia pernah meninggalkan sholat, kan keburukan. Oleh Allah ditutup. Jadi nggak nampak. Karena ditutup ya lumayan, berarti kan nggak nampak. Tapi masih ada. Kalau kepingin ini dihapus, dia harus taubat. Caranya taubat, jadi kodok sholatnya. Dengan dia mengkodok sholat berarti dia telah menghapus dosa peninggalan sholat, maka dirubah dengan kebaikan, yaitu kodok pelaksanaan sholat. Maka disitulah dia tidak punya dosa meninggalkan sholat. Ada orang pernah meninggalkan puasa, kemudian istighfar, astagfirullah, saya pernah meninggalkan puasa, maka dia ditutup oleh Allah. Lan jenenge barang ditutup bisa dilupakan, bisa dibuka kembali. Wong jenenge ditutup, ya syukur-syukur kan dilupakan istilahnya. Kalau dilupakan ya berarti sudah aman lah, diampuni oleh Allah. Masalahnya kalau dibuka meneh, nah itu. Sehingga kalau kepingin dosa meninggalkan puasa itu hilang, syaratnya harus taubat. Caranya dikodok puasa nih. Jadi kalau dia mengkodok puasa berarti dia taubat. Kalau sudah taubat berarti dosa peninggal atau meninggalkan puasa sudah hilang. Gitu. Ini saya taubat. Jadi taubat ada dua, taubat zahir, taubat batin. Dan sing akeh sing umum Zahir. seseorang itu malah istighfar. Jadi bukan taubat sing akeh. Jadi umumnya mau istighfar. Istighfar, astagfirullah, dia lupa taubatnya. Padahal sing pokok
al taubat, karena taubat disebut at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa maka sama seperti tidak punya dosa. Nah, jadi tapi akhir umum memang istighfar gitu. Padahal istighfar cuma sensor barangnya masih ada. Makanya waktu itu almarhum Gus Dur ditakoi, kenapa Gus sekarang kok banyak kiai-kiai kok melakukan dosa? Jawabannya Gus Dur, loh yang boleh melakukan dosa itu kiai. Kenapa? Karena kiai tahu caranya taubat. Nah, kalau kamu jangan, kenapa? Karena kamu tidak tahu caranya taubat. Lah ngono. Makanya isi pokok taubate. Mana sih didoakan dening sapa jenenge Abu Nawas iku taubat. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan baru waghfir dzunubi. Taubat ini sih fahabli taubatan, berilah aku taubat, taubat dhisik baru waghfir. Jadi istighfar, ampunilah dosaku. Lah sebelum diampuni dosa ya taubat dhisik supaya kok ilang kabeh dosane. Ya taubat. Lah taubat itu ya mau menyesal. Pokoknya nek pernah meninggalkan sholat qodho sholate, pernah meninggalkan puasa qodho puasane. Sing pernah apa umpama biyen sugih lali gak bayar zakat umpama, ya berarti berusaha kerja biar supaya bisa dapat harta terus zakat. Sing ben dituntut kon lunga haji dadak malah sampai miskin gak sido lunga haji, berarti dia berusaha bagaimana supaya bisa melaksanakannya. Itu sing melakukan pelanggaran. Atau wong melakukan kemaksiatan, ono pernah mabok apa minum-minuman, ada orang pernah judi, ada orang pernah melakukan maksiat, ya ditaubati. Nah itulah makanya kono taubatnya masing-masing. Taubatnya judi apa, taubatnya minuman keras apa, taubat mencuri apa, taubat apa meneh. Ya apa dosa-dosa. Dan yang paling berat itu taubatnya korupsi. Korupsi cara taubatnya tergantung korupsinya lingkup apa. Kalau ada reje korupsi, maka cara taubatnya kembalikan harta itu, setelah itu minta maaf sekampung, karena lingkupnya reje kampung itu harus minta maaf semua, berarti dari rumah ke rumah, termasuk bocah si bayi harus minta maaf. Kenapa? Karena dia rakyat juga. Lah saiki nek camat sing korupsi ya berarti minta maaf sekecamatan. Nek bupati korupsi minta maaf sekabupaten, gubernur korupsi minta maaf seprovinsi, harus datang satu persatu. Selain mengembalikan hartanya, dia harus minta maaf. Jadi presiden korupsi minta maaf senegoro, dan satu persatu harus didatangi. Nah, itu termasuk lembaga-lembaga apa yang berarti sesuai lingkupnya. Ikut cara taubatnya, sehingga akhirnya sesuai dengan keputusan muktamar, orang yang melakukan korupsi itu boleh ditembak mati, maksudnya boleh dihukum mati. Kenapa? Karena di ayatnya menyebutkan orang-orang yang membuat kerusakan kepada kaum muslimin, maka mereka itu harus disalib, harus dibuang, harus diasingkan, macam itu. Itu artinya ya berarti karena mereka sudah kelewatan. Nek maling itu bersangkutannya satu orang, no maling, dan nyolong kan satu rumah. Nih, ya. Perampok ya bersangkutan dengan yang dirampok, begal ya dengan ini begal. Ini korupsi ya selingkupnya itu, makanya dosanya lebih besar. Biasanya kira-kira ini ono wong maling ayam digebuki sampai meninggal. Lah sing nyolong kandang ayam, malah enak. Sing nyolong ayam siji digebuki sampai meninggal, sing nyolong kandang ayam itu malah dibebaskan. Ya sikislah, makanya apa jenenge taubat itu ya harus betul-betul. Nah,
taubat. Jadi ta artinya taubat, maka minta dulu kepada Allah taubat, setelah minta taubat baru dia beristighfar. Itu taubat zahir, taubat batin.